Cerita rakyat dari Provinsi Jawa Timur. Kisah si Ande-Ande Lumut. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri di sebuah tempat di Jawa Timur. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayangnegara, sedangkan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Dulunya kedua kerajaan itu ada dalam satu wilayah yang disebut Kahuripan. Berdasarkan pesan Airlangga sebelum meninggal, kedua kerajaan itu harus disatukan kembali lewat suatu ikatan pernikahan. Tujuannya untuk menghindari adanya peperangan di antara mereka. Akhirnya, putra Jayangnegara bernama Panji Asmarabangun dinikahkan dengan putri Jayangrana, yakni Dewi Sekartaji. Tapi pada suatu ketika, Kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Saat pertempuran berlangsung, untuk menyelamatkan jiwanya, putri Dewi Sekartaji harus melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari rumahnya. Sekartaji menyamar sebagai gadis kampung, sampai akhirnya ia harus mengabdi kepada Nyai Intan, seorang janda yang kaya raya. Nyai Intan memiliki 3 orang putri yang cantik dan genit, yakni Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Kemudian Dewi Sekartaji diangkat Nyai Intan menjadi anaknya, kemudian diberi nama Klenting Kuning. Di rumah Nyai Intan, Klenting Kuning selalu disuruh untuk mengerjakan semua pekerjaan. Ia juga sering dibentak oleh Nyai Intan dan diperlakukan kasar oleh ketiga kakak angkatnya. Namun Klenting Kuning tetap bersikap baik dan sabar. Sementara itu, di Kerajaan Jenggala, Panji Asmarabangun dengan pasukannya berhasil membuat pasukan musuh mundur. Tapi dirinya sedih karena tidak mengetahui keberadaan istrinya yang telah pergi meninggalkan istana Jenggala. Setelah keadaan di Kerajaan Jenggala kembali aman, sang pangeran pergi untuk mencari istrinya. Sebelum itu, ia telah memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mencari jejak istrinya. Pada suatu sore, saat ia sedang duduk di pendopo istana, ada seorang pengawalnya menyampaikan laporan kepadanya. Ampun Baginda, hamba menyampaikan berita gembira untuk Baginda. Apakah kau telah mengetahui keberadaan istriku? Ampun Baginda, hamba hanya menemukan gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun, tapi belum yakin apakah dia itu istri Baginda karena ia hanya seorang gadis kampung dan pembantu pada seorang janda kaya. Mendengar laporan itu, Panji Asmarabangun pun memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh. Besoknya ia berangkat bersama beberapa pengawalnya ke desa Dadapan yang berada di sekitar Sungai Bengawan Solo, Lamongan, di mana desa itu berseberangan dengan desa tinggalnya Klenting Kuning. Di desa itu, Panji Asmarabangun menyamar dirinya dengan nama Ande-Ande Lumut. Ia tinggal di rumah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Beberapa hari kemudian, sang pangeran memerintahkan pengawalnya untuk memberi pengumuman sayembara mencari jodoh ke seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat,
Berita itu tersebar hingga ke desa seberangnya yang jadi tempat tinggal Klenting Kuning. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru pun girang mendengar kabar itu. Akhirnya mereka berdandan secantik-cantiknya supaya bisa menaklukkan hati sang pangeran tampan, si Ande-Ande Lumut. Hei Klenting Kuning, apakah kamu mau mengikuti sayembara juga? Tidak mungkin, baju pun kamu tak punya, Kata Klenting Abang dan kata Klenting Ijo yang mencela. Benar, kamu tidak pantas ikut sayembara. Lebih baik kamu di rumah mengurus pekerjaanmu. Pergilah ke sungai untuk mencuci semua pakaian kotor itu, Kata Klenting Biru sembari menunjuk ke pakaian ganti mereka kotor. Klenting Kuning menuju sungai untuk mencuci baju kotor itu. Sebenarnya ia tidak tertarik dengan sayembara itu karena masih teringat kepada Panji Asmara Bangun. Ia akan selalu setia kepadanya walaupun belum mendengar kabar tentang keadaannya sejak peperangan. Ketika ia sedang mencuci, tiba-tiba ada seekor burung bangau menghampirinya. Anehnya, burung bangau tersebut bisa berbicara dengan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dedapan dan ikuti sayembara itu. Di sana, Tuan Putri akan bertemu dengan suamimu. Bawalah cambuk ini. Apabila sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, engkau boleh menggunakannya, Kata sang burung bangau seraya meletakkan cambuk itu di dekat Klenting Kuning. Sementara itu, ketiga saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Mereka telah sampai di tepi Sungai Bengawan Solo. Namun, di situ mereka kebingungan karena tak melihat satupun perahu yang tampak di tepi sungai yang luas dan dalam itu. Pada suatu ketika, muncullah seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air sungai bernama Yuyu Kangkang. Sebenarnya, Yuyu Kangkang merupakan utusan Ande-Ande Lumut untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat. Apa syaratmu itu, wahai kepiting raksasa? Katakanlah, Sahut Klenting Ijo. apapun syaratmu, kami akan memenuhinya, asalkan kami bisa menyeberangi sungai ini. Kalian harus menciumku sebelum aku mengantar kalian ke seberang sungai, Ucap Yuyu Kangkang. Ketika Klenting Abang dan kedua adiknya pun kemudian menerima persyaratan itu. Setelah itu, Yuyu Kangkang mengantar mereka ke seberang sungai. Dan selang beberapa saat, Klenting Kuning juga tiba di tepi sungai. Saat kepiting raksasa mengajukan persyaratan yang sama, Klenting Kuning menolaknya. Ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali ia memohon, tapi Yuyu Kangkang tetap menolak, kecuali Klenting Kuning mau memenuhi syaratnya. Saat habis kesabarannya, Klenting Kuning akhirnya memukulkan cambuknya ke sungai, dan seketika air Sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang pun menjadi ketakutan dan segera menyeberangkan dan mengantarkan sampai di desa Dedapan. Sayembara pun dimulai, dan secara bergiliran wanita-wanita menunjukkan kecantikannya dan kemolekannya di hadapan Ande-Ande Lumut. Namun tak seorang pun di antara mereka yang memikat hati Ande-Ande Lumut. Pengawal, tolong
panggilkan gadis yang berbaju kuning itu kemari. Kata ande-ande lumut sambil menunjuk ke gadis yang duduk di paling belakang. Rupanya gadis itu adalah Kelenting Kuning. Saat ia menghadap kepadanya, ande-ande lumut pun bangkit dari singgasananya. Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku, kata ande-ande lumut. Terkejutlah semua orang yang hadir, terutama Nyai Intan dan ketiga putrinya. Ampun pangeran, mengapa pangeran lebih memilih gadis yang tak terurus itu daripada putri-putriku yang cantik ini? Tanya Nyai Intan. Pangeran kembali tersenyum lalu berkata, Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang dari putrimu karena mereka bekas si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yaitu berani menolak untuk mencium si Yuyu Kangkang. Kelenting Kuning masih kebingungan. Setelah itu, ande-ande lumut pun membongkar penyamarannya dan menunjukkan bahwa ia adalah Panji Asmara Bangun. Dari situ barulah Kelenting Kuning sadar. Panji Asmara Bangun juga baru sadar ternyata Kelenting Kuning memang istrinya, Dewi Sekartaji. Sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali, kemudian bisa hidup bahagia. Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Rondo, pangeran membawanya untuk tinggal di Istana Jenggala. Sementara Nyai Intan dan ketiga putrinya itu kembali ke desanya dengan perasaan malu dan kecewa. Demikianlah kisah dari Jawa Timur, Ande-ande lumut. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama selalu berbuat baik dan bersabar. Hal ini bisa tergambar lewat peran tokoh utama, yaitu Kelenting Kuning. Kelenting Kuning tetap bersabar walaupun diperlakukan buruk oleh Nyai Intan dan kedua anaknya, yakni Kelenting Biru dan Kelenting Hijau. Kemudian selalu menjaga kehormatan diri. Kelenting Kuning menolak karena ingin menjaga kehormatannya sebagai wanita ketika ia disuruh untuk mencium Yuyu Kangkang sebagai syarat untuk menyeberangkan sungai. Kemudian yang terakhir, janganlah jadi orang yang sombong. Hal ini tergambar dari Kelenting Biru dan Kelenting Hijau yang sangat sombong. Mereka menganggap dirinya lebih baik dan cantik dari Kelenting Kuning, namun pada akhirnya keduanya tidak dipilih oleh ande-ande lumut untuk dijadikan istri karena telah merusak kehormatannya dicium oleh Yuyu Kangkang. Cerita rakyat dari Provinsi Bengkulu, kisah Bujang Awang Tabuang. Setelah 6 tahun menikah, kebahagiaan pasangan Raja Kramok Ratu Agung dan Permaisuri Putri Rimas Bangesu terganggu. Pasalnya, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Khawatir siapa yang akan meneruskan kerajaannya, sang raja kemudian memanggil kerabatnya untuk memberi jalan keluar atas masalah ini. Keputusan tiba, titah dan perintah mengharuskan Putri Rimas untuk diasingkan jauh ke dalam hutan rimba. Tahtanya sebagai permaisuri juga dicabut agar sang raja dapat menikahi perempuan lain. Putri Rimas tiba di hutan rimba masih dalam kesedihan. Ia dikejutkan dengan kedatangan seekor harimau dan kera. Putri Rimas semakin kelimpungan karena kedua hewan itu bisa berbicara. Rupanya, harimau dan kera tersebut merupakan utusan para dewata untuk menjaga sang permaisuri yang sedang mengandung. Kedua utusan dewata tadi membantu Putri Rimas membangun sebuah gubuk kecil di tengah hutan rimba. Setiap hari,
Kera tak pernah lupa membawakan makanan untuk Putri Rimas yang sedang mengandung. 9 bulan berlalu, Putri Rimas akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Ia diberi nama Bujang Awang Tabuang dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh sang ibu dan kedua teman baiknya, Harimau dan Kera. Mereka berempat tinggal di bawah satu atap. Harimau dan Kera mengajarkan Bujang berbagai keahlian membela diri, sementara Kera mengajarkan Bujang cara memanjat pohon dan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Harimau mengajarkan Bujang cara melompat, berguling, dan menyergap lawan. Bujang terus tumbuh dan beranjak dewasa di dalam hutan rimba dengan sehat, kuat, dan tampan. Berkat didikan sang ibu, Bujang berhasil mempunyai kesaktian. Pada suatu malam, ia bertanya kepada Putri Rimas tentang ayahnya. Putri Rimas pun merasa Bujang sudah pantas untuk mengetahui siapa ayahnya. Tanpa menutupi, sang ibu memberitahu bahwa Raja Kramuk Ratu Agung adalah ayahnya. Ia juga menceritakan bagaimana mereka berakhir di hutan. Bujang lantas meminta izin kepada Putri Rimas untuk berkunjung ke istana dan menemui ayahnya. Sang ibu menyetujui dengan satu janji. Ia meminta Bujang untuk berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari perkelahian serta tidak membuat keonaran. Bujang pun menuruti petua itu. Keesokan paginya, Bujang langsung melangkah meninggalkan hutan rimba. Setelah jalan berhari-hari, Bujang akhirnya tiba di kerajaan Peremban Panas. Dalam seketika, ia terkagum-kagum melihat kehidupan kerajaan yang ramai akan bangunan megah. Begitu sampai di depan istana, Bujang langsung melangkah masuk ke dalam istana dan melewati deretan pengawal gerbang. Melihat aksinya, para pengawal bergegas menghampiri dan menghentikannya. Bujang menyatakan kehendaknya untuk bertemu sang pemimpin, yakni Raja Kramo. Tentu saja, kedua pengawal gerbang tak mengizinkannya. Namun Bujang tetap memaksa, hingga perkelahian antara Bujang dan pengawal gerbang istana pun tak dapat dihindarkan. Tak sanggup melawan Bujang, para pengawal gerbang lantas meminta bantuan. Prajurit lainnya datang mengeroyok beramai-ramai hingga terjadi perkelahian besar. Seorang diri, Bujang mampu menghadapi para prajurit ini seorang dengan gagah berani. Tak ayal, para prajurit berlari menjauhi gerbang. Selesai berkelahi, Bujang pun tertidur di bawah pohon besar. Sesungguhnya Bujang masih menyimpan lelah karena baru jalan berhari-hari dari hutan. Tak disangka-sangka, suara dengkurannya ternyata membuat pilar-pilar istana bergetar. Semua penghuni istana kerajaan berhamburan keluar karena mengira ada gempa bumi. Getaran itu terus berlangsung berulang kali hingga patih kerajaan Peremban Panas, Raden Tumenggung, berusaha mencari sumber getaran tadi. Dengan terpaksa, Raden Tumenggung mendatangi pohon tempat Bujang tertidur. Ia memberitahu bahwa dengkuran Bujang membuat istana porak-poranda. Sang patih juga memerintahkan Bujang untuk hengkang dari tempatnya beristirahat. Bujang Awang Tabuang menghiraukan permintaan itu dan tetap berusaha jalan memasuki istana. Dianggap kurang ajar, Raden Tumenggung langsung menyerang dan berkelahi dengan Bujang Awang Tabuang. Pergaduhan ini menjadi tontonan para prajurit istana, dan tak lama patih pun berhasil ia kalahkan. Seusai mengalahkan patih, Bujang lalu memasuki istana
dan menghancurkan apa saja yang ia temui. Mendengar kekacauan ini, Raja Kramo pun langsung turun tangan menghadapi Bujang. Didatangi Raja Kramo, Bujang semakin mengamuk. Keduanya bertarung sengit selama 1 hari 1 malam. Bujang tidak sadar bahwa ia sedang bertarung dengan Raja Kramo, ayah yang ingin ia temui. Pertarungan berjalan semakin seru karena Bujang akhirnya menemui lawan yang mampu menandingi kesaktiannya. Karena tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang, Raja Kramo akhirnya menyudahi pertarungan itu. Ketika tahu bahwa ia bertarung melawan Raja Kramo, Bujang pun langsung meminta maaf. Ia lalu bercerita bahwa ia adalah Bujang Awang Tabuang, putra dari Putri Rimas Bangesu. Saat ibunya diasingkan ke hutan, ibunya sedang mengandung dirinya. Terkejut mendengar cerita Bujang, Raja Kramo langsung menghampiri dan memeluk erat anaknya. Sang raja meminta maaf sudah mengasingkan ibunya, Putri Rimas Bangesu. Ia tidak tahu bahwa saat diusir, sang putri tengah mengandung anaknya sendiri. Keesokan harinya, Raja Kramo Kratu Agung, Bujang Awang Tabuang, dan para prajurit bergegas menuju hutan rimba untuk menjemput Putri Rimas Bangesu. Kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda sudah dipersiapkan untuk sang putri, dengan Bujang yang menjadi pemimpin dari rombongan itu. Setelah belasan tahun, Raja Kramo Kratu Agung dan Putri Rimas Bangesu akhirnya bertemu kembali. Keduanya saling berpelukan sambil menangis, meminta maaf atas ketidaktahuannya. Raja meminta putri untuk kembali ke istana, menjadi istri serta ibu dari penerus kerajaannya, Bujang Awang Tabuang. Raja merasa sangat berutang budi kepada harimau dan kera, karena mereka telah menjaga permaisuri dan Bujang dengan sangat baik. Kedua hewan ini lalu turut dibawa ke istana, dan sejak saat itu, keluarga pemimpin kerajaan Paremban Panas kembali hidup bersama dengan damai di dalam istana. Demikianlah cerita rakyat dari Bengkulu, kisah Bujang Awang Tabuang. Sifat sabar dan tabah seperti yang dimiliki oleh Putri Rimas Bangesu dan Bujang Awang Tabuang sangat patut untuk ditiru. Keduanya mampu melewati hari-hari sulit dengan penuh sabar. Dengan kesabaran dan ketabahannya itu, mereka akhirnya mampu menuai kebahagiaan. Kemudian, jangan malu untuk meminta maaf. Apabila melakukan kesalahan, minta maaflah seperti sang raja. Mengakui kesalahan akan membawa kedamaian bagi diri sendiri dan dapat menebus masa lalu demi mencapai masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengingat budi baik para sahabat yang selalu ada saat musibah datang menghampiri. Selesai. Cerita rakyat dari daerah Bangka, legenda asal-usul Batu Balai. Alkisah, hiduplah seorang perempuan tua yang tinggal berdua dengan anak tunggalnya bernama Dempu Awang. Mereka tinggal di dusun terpencil kawasan Mentok. Kehidupan mereka serba kekurangan. Kondisi itulah yang mendorong Dempu Awang untuk merantau guna mencari penghidupan yang lebih layak di negeri orang. Berbekal restu ibunya, Dempu Awang pun berangkat menuju kota pelabuhan. Selama merantau, Dempu Awang tak pernah pulang ke rumah menjenguk ibunya. Setelah 10 tahun berlalu, Dempu Awang rupanya telah menjadi orang kaya dan mempunyai istri yang cantik. Dempu Awang tak lupa dengan ibunya yang tinggal seorang diri.
pun mengajak serta istrinya untuk pergi menjenguk ibunya. Berangkatlah mereka berlayar dengan kapal besar yang megah dan indah menuju Mentok, tempat kelahirannya. Niat Dempu Awang menjenguk ibunya pun akhirnya kesampaian. Namun begitu melihat kondisi ibunya dengan pakaian compang-camping, hati Dempu Awang bukannya merasa iba, dia malah berubah pikiran dan bertanya-tanya dalam hatinya, benarkah itu ibu yang melahirkan dan membesarkannya? Dempu Awang juga tidak mencium tangan bahkan menyapa ibunya. Melihat gelagat anaknya yang tidak wajar, ibu Dempu Awang mencoba mendekati anaknya yang masih membisu. Dempu Awang, lupakah kau akan ibumu ini? Mendekatlah, nak. Ibu ingin melihat tanda di keningmu. Goresan saat kau terjatuh saat kecil dulu masih membekas. Itu benar tanda kau anakku, kata ibu Dempu Awang. Sang ibu kemudian berusaha menyentuh kening anaknya. Namun dengan secepat kilat, Dempu Awang menepis tangan ibunya yang gemetaran karena sudah lanjut usia. Bukannya memeluk ibunya, Dempu Awang malah mendorong ibunya hingga terjatuh. Melihat hal itu, istri Dempu Awang merasa iba. Dia kemudian meminta suaminya untuk mengakui perempuan tua itu adalah ibunya. Sang istri juga mengajak Dempu Awang untuk bersujud di kaki ibunya sembari meminta maaf. Namun ajakan sang istri ditolak mentah-mentah Dempu Awang yang hatinya sudah tertutup keangkuhan. Istrinya lalu berkata, "Suamiku, janganlah engkau turuti nafsumu. Bukankah kita jauh-jauh datang ke sini untuk menjenguk ibu? Aku mohon." Dia bukan ibu kandungku. Dia hanya mengaku-ngaku sebagai ibuku. Mendengar ucapan anaknya, hati ibu Dempu Awang terasa hancur. Dia sangat terluka dengan ucapan anaknya. Dia lalu berdiri dan berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Ampuni hamba yang hina ini. Hukumlah anak yang telah melupakan ibunya sendiri. Selesai ibunya berdoa, Dempu Awang kemudian pergi bertolak dari pelabuhan dengan kapal mewahnya. Tiba-tiba, setelah kapal Dempu Awang bertolak dari pelabuhan, muncul hujan badai hingga membuat kapal yang dinaiki Dempu Awang beserta isinya terbalik dan hancur. Keesokan harinya, warga menemukan bongkahan batu yang sosoknya mirip manusia dan bangkai kapal yang hancur. Sosok batu menyerupai manusia itu dipercaya sebagai Dempu Awang, anak durhaka yang tidak mengakui ibunya yang miskin. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, sayangilah kedua orang tua, karena kebahagiaan kita juga didukung oleh doa kedua orang tua. Selesai. Cerita rakyat dari Provinsi Bengkulu, legenda Batu Betajuk. Pada zaman dahulu, di sepanjang aliran Sungai Mana, banyak ditemui pemukiman penduduk. Di salah satu kampung yang bernama Kampung Kayu Sebatang, hiduplah seorang gadis cantik bersama keluarganya. Gadis itu bernama Lailena. Kehidupan keluarga Lailena sangatlah miskin, namun mereka tetap hidup bahagia. Pada suatu pagi, Lailena pergi ke sungai Air Mana
untuk mandi dan mencuci pakaian-pakaian. Saat asyik mencuci, tiba-tiba sehelai kain yang selesai ia cuci hanyut terbawa arus. Karena takut dimarahi orang tuanya kalau sampai kain itu hilang, akhirnya Lailena mengejar kain tersebut. Karena air sangat deras, kain itu sangat cepat hanyut. Namun Lailena tidak menyerah. Dia terus berupaya mencari kain tersebut. Sementara di bagian hilir, ada seorang pemuda yang sedang memancing ikan. Pemuda itu bernama Bujana, yang berasal dari kampung Kanari yang berada di bagian hilir sungai. Secara tidak sengaja, kain Lailena tersangkut di kail Bujana. Sejurus kemudian Bujana melihat seorang gadis cantik menyusuri sungai sambil celingak-celinguk seolah-olah sedang mencari sesuatu di setiap celah batu di tengah sungai. Bujana yang terkesima melihat kecantikan Lailena kemudian menyapa. Apakah dirimu mencari kain ini? Tanya Bujana. Lailena terkejut dan tersipu malu sembari menjawab pertanyaan Bujana. Akhirnya, keduanya berkenalan dan Bujana memberikan kain itu kepada Lailena. Setelah mendapatkan kainnya, Lailena kembali ke kampungnya. Sedangkan Bujana masih tertegun membayangkan kecantikan para wanita yang ia jumpai tadi. Sejak saat itu, Bujana menjadi murung dan pendiam. Dalam otaknya selalu saja terbayang kecantikan dan kesantunan Lailena. Akhirnya, seminggu setelah pertemuan itu, Bujana pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke kampung kayu sebatang. Bujana pergi menyusuri sungai hingga akhirnya dia tiba di pemandian penduduk kampung kayu sebatang. Bujana kemudian mendarat ke pemukiman dan menanyakan rumah Lailena. Berdasarkan petunjuk warga, akhirnya Bujana tiba di depan sebuah gubuk reot di pinggir pemukiman. Bujana langsung ketemu dengan Lailena dan kedua orang tuanya. Bujana kemudian mengutarakan niatnya untuk melamar Lailena. Kedua orang tua Lailena memberikan restu dengan satu syarat. Bujana mau menerima keadaan mereka yang miskin. Bujana akhirnya pulang dan menyampaikan niatnya untuk mempersunting Lailena kepada kedua orang tuanya. Namun hajat Bujana ditentang oleh kedua orang tuanya karena Lailena berasal dari keluarga miskin. Walaupun tidak direstui kedua orang tuanya, Bujana tetap saja mempersunting kekasih hatinya. Pernikahan pun dilangsungkan. Bujana hidup bersama keluarga Lailena karena keluarganya tidak menerimanya lantaran menikahi gadis miskin. Waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa Lailena sudah mengandung anaknya dengan Bujana. Sementara Bujana setiap harinya hanya murung. Dia tidak tahan dengan kehidupan miskin yang dijalaninya. Tepat usia kehamilan Lailena 8 bulan, Bujana pergi meninggalkan kampung kayu sebatang. Bujana pergi merantau, ingin mencari kekayaan. Bujana mengembara ke arah hulu sungai mana diperkirakan perjalanan Bujana ini sampai ke kota Palembang saat ini. Di tempat perantauannya, Bujana diterima bekerja oleh seorang saudagar kaya raya yang memiliki usaha perdagangan dan memiliki kapal untuk mendukung usaha perdagangannya itu. Karena ulet dan tekun, akhirnya Bujana diangkat sebagai anak oleh saudagar tempatnya bekerja. Namun Bujana justru mendekati anak perempuan saudagar itu. Antara keduanya pun terjalin ikatan asmara.
akhirnya keduanya dinikahkan. Sepeninggal Bujana, Lailena melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama Laili. Laili tumbuh menjadi remaja yang cantik dan sopan, persis perilaku ibunya Lailena saat masih gadis. Sementara Bujana dengan istri barunya juga dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kumala. Umur Kumala dan Laili hanya terpaut sekitar 3 tahun. Laili pamit sama ibu dan kakek neneknya untuk merantau mencari kerja sekaligus mencari keberadaan ayahnya. Akhirnya Laili tiba di kota dan bekerja dengan salah seorang saudagar yang tak lain itu adalah ayah kandungnya sendiri, yakni Bujana. Tapi mereka tidak saling mengenal. Seiring berjalannya waktu, Kumala jatuh hati kepada Laili. Namun Laili selalu menghindar karena dia selalu teringat pesan orang tuanya agar jangan mencari jodoh orang kaya, supaya anaknya tidak mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Namun Kumala tidak pernah menyerah untuk mendekati Laili. Hingga pada suatu hari, Laili ingin pulang ke kampung halamannya karena rindu dengan ibunya. Kumala ikut ke kampung halaman Laili. Saat bertemu dengan Lailena, ibunya Laili, Kumala langsung memperkenalkan dirinya sebagai calon suami Laili. Lailena awalnya tidak terima anaknya menikah dengan Kumala karena Kumala berasal dari keluarga yang kaya. Namun karena Laili dan Kumala sudah saling mencintai, akhirnya Lailena menyetujui rencana pernikahan keduanya dengan satu syarat, yakni Kumala harus mampu menyiapkan mas kawin dan seserahan dari hasil keringatnya sendiri. Tidak boleh mengandalkan kekayaan keluarganya. Kumala pun menyanggupi syarat itu, hingga pada suatu hari Kumala datang ke kampung halaman Laili untuk meminang sekaligus melangsungkan pernikahan. Sesampainya di rumah Laili, Bujana terkejut mengetahui kalau Laili adalah anak Lailena yang merupakan istrinya sendiri. Lailena langsung mengatakan kalau Laili dan Kumala tidak bisa menikah karena keduanya adalah bersaudara sama-sama anak Bujana. Karena kecewa, Laili berlari ke sungai tempat dulu ibunya mandi dan mencuci pakaian. Laili duduk di atas sebuah batu sembari bersumpah, jika dia tidak bisa menikah dengan Kumala, maka lebih baik menjadi batu. Sumpah itu pun dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Cuaca terang siang hari langsung berubah menjadi gelap. Terdengar suara petir sambung menyambung. Saat itulah tiba-tiba tubuh Laili berubah menjadi batu. Karena di atas kepala Laili ada tajuk, semacam perhiasan di atas kepala pengantin, maka batu itu yang diyakini sebagai wujud tubuh Laili, yang menjadi batu itu disebut masyarakat dengan sebutan batu betajuk. Sementara Kumala yang juga kecewa lantaran tidak bisa menikah dengan Laili, yang tak lain adalah kakaknya sendiri, namun beda ibu, berlari ke belakang rumah keluarga Laili. Dia juga bersumpah lebih baik menjadi binatang daripada harus menanggung malu dan tidak jadi menikah dengan wanita yang ia kasihi. Konon, Kumala berubah menjadi seekor ular hitam. Konon ular hitam jelmaan Kumala ini sering terlihat di sekitar batu betajuk. Warga meyakini ular hitam itu selalu menjaga batu betajuk yang merupakan jelmaan Laili. Demikianlah cerita rakyat dari Bengkulu, legenda batu betajuk. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, sebelum menikah, cari tahu dulu ya latar belakang keluarganya, sifatnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak terduga. Seperti Laili dan Kumala yang merupakan saudara seayah.
Selesai. Cerita rakyat dari Provinsi Riau, legenda Putri Mambang Linau. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Bujang Enok. Dirinya sehari-hari selalu pergi mencari kayu ke dalam hutan. Pada suatu hari, Bujang Enok masuk ke dalam hutan seperti biasa. Namun kali ini, tiba-tiba dirinya menemui seekor ular berbisa yang muncul di depannya. Untungnya, Bujang Enok selalu dalam kondisi siap ketika masuk ke dalam hutan. Dirinya bisa dengan mudah membunuh ular berbisa tersebut sebelum menyerangnya. Bujang Enok kemudian melanjutkan aktivitasnya untuk mencari kayu. Dalam perjalanan pulang, Bujang Enok melihat sekelompok perempuan yang sedang bercakap-cakap. Kelompok perempuan ini membahas tentang tindakan Bujang Enok yang sebelumnya berhasil membunuh ular berbisa di dalam hutan. Pada saat itu, Bujang Enok paham bahwa ular itu sudah meresahkan masyarakat selama ini. Sesampainya di rumah, Bujang Enok langsung menuju dapur untuk memasak. Namun di luar dugaan, ternyata ada sederet makanan yang ditata di meja dapurnya. Bujang Enok tidak mengetahui siapa yang menyajikan makanan tersebut. Bujang Enok kemudian memakan makanan yang sudah tersedia karena merasa sangat lapar. Keesokan harinya, Bujang Enok masih penasaran siapa yang memasak makanan di dapurnya. Bujang Enok kemudian pergi ke dapur untuk mengecek kembali situasi di rumahnya. Ternyata di dapur sudah ada 7 orang perempuan yang sedang mempersiapkan makanan. 7 perempuan ini merupakan kelompok yang sedang berbincang dan ditemui Bujang Enok sebelumnya. Bujang Enok terkesima dengan kecantikan ke-7 perempuan tersebut, terutama yang menggunakan selendang berwarna jingga. Akan tetapi, Bujang Enok hanya bisa mengintip dari kejauhan. Setelah selesai memasak, ke-7 perempuan ini kemudian pergi keluar dan terbang ke angkasa. Ternyata mereka merupakan bidadari yang turun dari kayangan. Namun terdapat 1 orang bidadari yang tidak bisa terbang, yakni yang memiliki selendang jingga. Dia tidak bisa menemukan selendang yang dimiliki sehingga tidak bisa terbang kembali ke kayangan. Bidadari ini tidak sadar bahwa selendang yang dia miliki sebenarnya tersangkut di pintu rumah Bujang Enok. Dia hanya bisa menangis terseduh-seduh karena ditinggal oleh teman-temannya. Bujang Enok kemudian keluar rumah dan menghampiri bidadari itu. Dirinya kemudian berkenalan dan mengetahui nama bidadari tersebut, yakni Putri Mambang Linau. Dirinya juga mengembalikan selendang yang sebelumnya tersangkut di pintu. Namun ketika mengembalikan selendang ini, Bujang Enok mengajak Putri Mambang Linau untuk tinggal dan menikah dengan dirinya. Setelah berpikir sebentar, Putri Mambang Linau menyetujui permintaan Bujang Enok. Namun Putri Mambang Linau memberi syarat bahwa Bujang Enok tidak boleh memintanya untuk menari hingga akhir hayatnya. Bujang Enok pun menyetujui persyaratan yang diberikan kepadanya. Akhirnya Putri Mambang Linau menikah dengan Bujang Enok dan tinggal bersamanya. Tahun demi tahun pun berlalu. Keluarga Bujang Enok dan Putri Mambang Linau tumbuh dengan harmonis. Bahkan mereka dikenal suka membantu masyarakat sekitar yang kesusahan. Tidak heran, banyak masyarakat yang menyayangi keluarga Bujang Enok dan Putri Mambang Linau. Kabar kebaikan Bujang Enok ternyata sampai ke telinga sang raja. Untuk membalas budi Bujang Enok, dirinya diangkat menjadi kepala desa di kampungnya.
Pada suatu hari, seluruh kepala desa diundang oleh raja ke istana. Tidak hanya itu, para istri dari kepala kampung juga turut diundang. Bujang Enok dan Putri Mambang Linau pun berangkat ke istana. Di sana, sang raja sudah mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan para kepala desa. Di tengah pesta, sang raja meminta para istri untuk menari di tengah istana. Para istri kepala desa juga diminta untuk menari bersama. Bujang Enok merasa bimbang mendengarkan hal itu. Di satu sisi, dia tidak ingin melawan titah dari raja. Di sisi lain, dia sudah berjanji kepada Putri Mambang Linau untuk tidak memintanya menari. Bujang Enok pun menyampaikan kegusarannya ini kepada sang istri. Mendengar hal itu, Putri Mambang Linau tidak ingin membuat suaminya khawatir. Dirinya kemudian bergabung dengan para istri lainnya dan menari di tengah istana. Namun di tengah tarian, tubuh Putri Mambang Linau tiba-tiba terbang ke angkasa. Ternyata pantangan yang dia sampaikan selama ini bertujuan agar dirinya tidak kembali lagi ke kayangan. Bujang Enok hanya bisa menatap sedih kepergian istrinya ke kayangan. Melihat hal ini, sang raja kemudian mengangkat Bujang Enok sebagai penghulu istana atas kesetiaannya kepada dirinya. Akhirnya Bujang Enok mengabdikan diri kepada rakyat dan raja hingga akhir hayatnya sebagai penghulu istana. Kisah Si Kancil, Kerbau, dan Buaya. Alkisah, di suatu hari yang cerah, si kancil yang ceria tengah asik berjalan-jalan di pinggir hutan. Di tengah perjalanan, mendadak ia merasa haus. Ia pun melangkahkan kakinya ke sebuah sungai yang berada tak jauh darinya. Sesampainya di sana, kancil langsung minum. Namun ketika sedang minum, mendadak ia mendengar suara rintihan kesakitan. Ia langsung mencari dari mana suara tersebut berasal. Rupanya, suara itu milik Pak Kerbau yang kakinya tengah digigit oleh buaya. Kancil pun mendekat secara perlahan dan mencari tahu masalah apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Selamat pagi Pak Kerbau. Selamat pagi Pak Buaya. Sedang bermain apa kalian? Bolehkah aku ikut serta? Sapa Kancil dengan penuh semangat. Selamat pagi Cil. Jawab Pak Buaya tanpa melepaskan gigitannya. Selamat pagi juga, Cil. Pak Kerbau menjawab dengan lemah. Kami tidak sedang bermain-main. Ini Pak Buaya ingin memakanku. Padahal tadi aku baru saja menolongnya. Tapi sebagai balasan, ia justru menggigit kakiku. Kasihan sekali hidupku, Cil. Huh? Tunggu sebentar. Aku tidak paham maksudnya bagaimana. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu nanti aku bisa membantu menyelesaikan masalah kalian. Ketika tadi aku sedang minum di pinggir sungai, aku mendengar suara Pak Buaya tengah merintih kesakitan. Rupanya badannya tengah tertimpa sebatang pohon yang tumbang. Ia terjebak dan tak bisa melepaskan dirinya. Karena merasa kasihan, aku berusaha menolongnya dengan menggunakan tandukku. Aku mendorong kayunya sampai dia bisa terbebas, Cil. Namun setelah terbebas, ia justru menggigit kakiku dan berniat memakanku. Kancil
kancil hanya menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita hewan malang tersebut. Meskipun begitu, sebenarnya ia tengah berpikir keras cara untuk membantu Pak Kerbau dari gigitan buaya. Wah, jadi begitu ceritanya. Apakah itu benar, Pak Buaya? Benar, Cil. Namun itu bukan salahku juga. Aku sudah terjebak selama 3 hari di bawah pohon ini. Selama itu pula, aku tidak bisa makan apa-apa. Dan sekarang aku sangat kelaparan. Bukankah kalau dia ingin membantuku, setidaknya harus dilakukan dengan totalitas dan tidak setengah-setengah? Mumpung aku sedang lapar, jadi sekalian saja aku makan. Si buaya berusaha membenarkan tindakan yang ia lakukan. Benar juga yang kamu bilang, Pak Buaya. Kamu memang tidak salah kalau ingin memakan Pak Kerbau. Memang dalam tolong-menolong harusnya dilakukan sampai tuntas. Dan betapa terkejutnya kerbau mendengar ucapan si kancil yang justru membela buaya. Tubuhnya pun terasa semakin lemas. Padahal tadinya ia berharap kancil bisa membelanya dan menunjukkan keadilan hingga akhirnya ia bisa terlepas dari gigitan buaya. Di sisi lain, buaya merasa sangat senang karena dibela oleh si kancil. Kini tak akan ada lagi hewan yang akan mencegahnya makan Pak Kerbau. Oh, tapi aku sebenarnya masih belum yakin kalau sekedar melalui cerita. Agar lebih yakin kalau Pak Buaya yang benar, kita harus melakukan reka adegan. Maksudmu apa, Cil? Tanya kerbau dan buaya. Begini, kita harus mengulang kejadian ketika Pak Kerbau menolong Pak Buaya. Sejak awal kejadian ketika Pak Buaya tertimpa pohon hingga Pak Kerbau datang menolong. Jadi, maksudmu aku harus melepaskan gigitanku dahulu, lalu kembali ditimpa pohon? Wah, enak saja. Aku tidak mau. Nanti kalau dia melarikan diri bagaimana? Jangan khawatir, Pak Buaya. Aku akan menjaga Pak Kerbau agar dia tidak melarikan diri. Lagi pula, aku kan ada di pihakmu. Tenang saja, dia tidak akan bisa kabur dengan kaki yang terluka itu. Begitu ya, Cil? Baiklah, aku setuju. Tapi kau harus benar-benar berjanji menjaganya agar tidak melarikan diri ya. Beres, Pak Buaya. Serahkan saja semuanya padaku. Lariku saja lebih kencang daripada Pak Kerbau. Kamu sendiri bagaimana, Pak Kerbau? Apakah kamu setuju berjanji untuk tidak melarikan diri? Kerbau pun hanya bisa setuju dan mengangguk lemah. Ia sudah pasrah dengan nasib yang telah dan akan menimpanya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tidak berhenti berdoa agar Yang Maha Kuasa selalu menunjukkan keadilan. Maka reka ulang adegan itu pun akhirnya dimulai. Buaya melepaskan gigitannya dan kembali ke tempatnya tertimpa pohon semula. Si kerbau kemudian mendorong batang pohon yang tadi ia singkirkan hingga menindih tubuh buaya seperti semula. Nah, sekarang karena Pak Buaya sudah tertindih pohon, aku mau bertanya pada Pak Kerbau. Apakah kamu masih mau menolong Pak Buaya? Padahal kau sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itu, Pak Kerbau baru menyadari apa yang tengah dilakukan oleh kancil. Rupanya, sedari tadi, hewan cerdik itu sedang berusaha menolongnya agar terhindar dari gigitan buaya. Tentu saja tidak mau, Cil. Aku tidak mau menolong Pak Buaya. Aku tidak mau menjadi santapannya. Baiklah kalau begitu,
Lebih baik kita meninggalkan tempat ini sekarang, Pak Kerbau. Si buaya akhirnya baru tersadar kalau si kancil telah menipunya. Ia pun baru menyadari kesalahannya. Saat kancil dan kerbau berjalan menjauh, ia berusaha berteriak meminta maaf dan minta tolong. Namun tak peduli seberapa keras ia berteriak, mereka tak akan mau membantunya.